Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dedi Hozies dengan NIM C011911093. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior bola mata, pemeriksaan pergerakan bola mata, dan pemeriksaan lapangan pandang. Yang pertama adalah pemeriksaan segmen anterior bola mata. Satu, pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksa. Kedua, meminta pasien untuk duduk berhadapan pada jarak jangkauan tangan. Ketiga, ruangan dibuat setengah gelap. Empat, gunakan senter yang diarahkan ke mata penderita dengan posisi senter 45-60 derajat dari temporal mata yang akan diperiksa. Kemudian dimulai pada mata kanan. Selanjutnya, perhatikan palpebra. Apakah terdapat edema, hiperemi, hematom, benjolan. Lalu perhatikan fisura palpebra dan posisi bola mata. Keenam, amati silia dan margo palpebra. Perhatikan gerakan membuka dan menutup mata, ada yang tertinggal gerak atau tidak. 7, periksa lipatan dan membalikkan, pemeriksa melipat dan membalikkan palpebra superior ke arah luar atau eversi. Pemeriksaan eversi pada segmen anterior diawali dengan meminta pasien untuk melihat ke bawah ke arah kaki, lalu tekan kelopak mata atas 1 cm dari margo palpebra dengan kapas lidi. Sementara kapas lidi lainnya mengonversikan margo palpebra ke arah atas. Amati warna mukosa, adanya benjolan, benda asing, folikel, dan lain-lain. 8, perhatikan konjungtiva bulbi seperti warna, kemosis, palpebra, pelebaran pembuluh darah, dan sekret atau tidaknya. Amati sklera, ada penipisan atau penonjolan. 9, perhatikan kornea seperti senter dari arah 45 derajat temporal kornea. Kejernihan, bentuknya, ukurannya, kecembungan, lensi, ada atau tidak adanya pembuluh darah dari pterygium dan lain-lain. Periksa pula sensibilitas kornea dengan kapas dipilin dengan cara kapas disentuhkan dari arah temporal ke sentral kornea. Periksa kedalaman bilik mata dengan sinar yang diarahkan dari temporal limbus. Periksa refleks pupil terhadap cahaya langsung, cahaya yang tidak langsung. Perhatikan pula ukuran bentuk pupil, bulat atau tidak, letak pupil sentral atau tidak. Periksa iris, bentuknya, warnanya, adanya sikenia atau tidak. Selanjutnya, periksa lensa sinar dari arah 30-45 derajat. Perhatikan letak kejernihan, shadow test, dan kemudian pemeriksa mencatat hasil dan menjelaskan kepada pasien. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata. Yang pertama adalah pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Kedua, pemeriksa duduk berhadapan dengan pasien dengan jarak jangkauan tangan pemeriksa 20-30 cm. Pemeriksa meminta pasien untuk memandang lurus ke depan. Keempat, arahkan senter pada glabella pasien dan amati pantulan sinar pada kornea, dan minta pada pasien untuk melirik ke arah cahaya tanpa menggerakkan kepala. 5, kemudian gerakan senter dengan membentuk huruf H dan berhenti sejenak pada waktu senter berada di arah 6 cardial of Gauss. Amati posisi dan gerakan kedua bola mata selama senter digerakkan. Letakkan pen light pada jarak 30 cm di depan mata penderita, lalu minta penderita untuk mengikuti dan melihat ujung pen light yang digerakkan mendekat ke arah hidung penderita.
7. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan pandang. Yang pertama adalah pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan pada pasien, kemudian meminta pasien untuk duduk berhadapan, posisi bola mata antara penderita dan pemeriksa selaras dengan jarak 30-50 cm. 3. Pemeriksa meminta pasien untuk menutup mata yang tidak diperiksa. Pemeriksa juga menutup mata di sisi yang sama dengan mata pasien yang ditutup. 4. Pemeriksa meminta pasien untuk memfiksasi mata yang tidak tertutup ke arah mata pemeriksa yang tidak tertutup. 5. Meminta pasien agar memberi respon bila melihat objek yang digerakkan pemeriksa, di mana mata pasien tetap difiksasi pada mata pemeriksa. Kemudian 6. Gerakan objek dari perifer ke tengah dari arah superior, temporal, inferior, dan nasal. 7. Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dan menjelaskan kepada pasien. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.